Selamat siang, Pak. Apakah Bapak mempunyai waktu luang hari ini? Selamat siang juga, Pak. Ada apa, Pak? Saya lihat sepertinya Bapak agak murung, tidak bersemangat seperti biasanya. Bagaimana, Pak? Ada yang bisa saya bantu? Mohon maaf, Pak. Saya jadi mengganggu waktunya Bapak. Tidak apa-apa, Pak. Jadi begini, Pak. Saya mau curhat tentang masalah masalah saya. Apakah Bapak bisa membantu saya? Dengan senang hati, Pak. Kira-kira apa yang bisa saya bantu, Pak? Sebenarnya saya ingin mendapatkan solusi atau pemecahan masalah yang sedang saya hadapi, Pak. Masalahnya apa, Pak? Coba ceritakan apa yang sedang Bapak rasakan. Mungkin saya bisa membantu. Eh, Bapak ingat atau tidak ya? Beberapa hari yang lalu pengawas melakukan supervisi di kelas. Waktu supervisi itu saya mendapat teguran dari Bapak pengawas. Bagaimana bisa, Pak? Lalu apa yang membuat Bapak mendapat teguran dari pengawas sekolah? Kalau menurut saya sebenarnya masalahnya tidak serius. Tidak serius? Tidak serius yang bagaimana, Pak? Pengawas mengkritik tentang proses mengajar saya. Proses mengajar yang bagaimana, Pak? Apakah Bapak tidak bisa mengelola kelas dengan baik atau apa sampai dikritik? Kalau boleh saya tahu, Pak. Beliau seperti keberatan waktu saya mengajar karena tidak memakai buku teks. Oh, lalu bagaimana tanggapan Bapak dengan respon dari pengawas tersebut? Saya sejujurnya menyampaikan kepada beliau kalau selama ini saya mengajar, saya menggunakan berbagai sumber, bisa dari buku referensi perpustakaan, yang penting mengacu pada kurikulum. Ketika saya sampaikan seperti itu, beliau merasa tersinggung, Pak. Jadi masalahnya begitu ya. Kalau begitu saya tanya Bapak dulu. Selama ini Bapak apakah lakukan di dalam proses apa yang Bapak lakukan di dalam proses belajar mengajar? Seperti yang saya ceritakan tadi, saya menggunakan berbagai sumber dari buku di perpustakaan, mengajak siswa untuk menonton video, menayangkan video-video pembelajaran yang interaktif dan menyenangkan. Mengapa Pak tidak menggunakan buku teks? Menurut saya, sumber belajar yang saya gunakan ini sudah memudahkan siswa, juga termotivasi dan mengacu pada kurikulum. Sebenarnya sudah bagus Pak. Lalu bagaimana hasilnya saat Bapak mengajar menggunakan sumber belajar tersebut? Seperti apa apa yang kita ketahui karakter siswa berbeda-beda Pak dan belajarnya pun berbeda-beda. Betul juga, Pak. Kenapa saya tidak kepikiran ke sana ya? Selama ini ada beberapa siswa yang hasilnya masih kurang maksimal. Itulah pentingnya buku teks sebagai sumber belajar. Mungkin harapan dari pengawas kemarin adalah seperti itu Pak, supaya Bapak menggunakan sumber belajar dengan teks juga. Saya pikir ada benarnya juga, Pak ya. Ya, setelah Bapak bercerita, sekarang bagaimana perasaannya? Terus terang beberapa hari ini saya merasa kurang nyaman. Saya menjadi resah dan di rumah kepikiran terus dengan masalah ini, Pak. Akibatnya pekerjaan lain jadi agak terbengkalai. Lalu apa yang membuat
Bapak merasa tidak nyaman selama ini? Sebetulnya yang membuat saya resah dan tidak nyaman itu karena Bapak pengawas menyampaikan hal tersebut kepada saya. Sebetulnya membuat saya resah dan tidak nyaman karena Bapak pengawas menyampaikan hal tersebut kepada kepala sekolah kita. Saya takut nanti akan jadi masalah di kemudian hari. Jika saya dapat menyimpulkan yang membuat Bapak merasa tidak nyaman adalah saat supervisi itu, karena tidak menggunakan buku teks sebagai sumber belajar, dan ketika pengawas memperingatkan, Bapak memberikan argumen sehingga hal itu membuat pengawas merasa tersinggung, lalu menyampaikannya kepada kepala sekolah. Kira-kira saya akan dipanggil dan ditegur kepala sekolah atau tidak ya, Pak? Kalau menurut saya, Pak, untuk masalah ini Bapak bisa merefleksi dan mempersiapkan diri. Jika ditegur oleh kepala sekolah, harus siap menjelaskan masalah yang sebenarnya terjadi, dan pasti beliau akan menyampaikan hal-hal positif sehingga menambah semangat Bapak dalam mengajar. Mudah-mudahan ya, Pak. Dari apa yang sudah Bapak sampaikan, apa yang kemudian rencanakan Bapak ke depannya? Saya berniat menemui beliau untuk membicarakan hal ini. Mungkin beliau akan memberikan solusi. Lalu apakah ada hal lain yang akan dilakukan? Saya juga akan menemui pengawas dan saya akan meminta maaf kepada beliau. Kemudian terkait proses belajar ke depannya, saya juga akan menggunakan teks dan meminta saran kepada pengawas bagaimana menjalankan proses belajar mengajar yang baik. Lalu bagaimana dengan proses belajar mengajar Bapak selanjutnya? Itu juga masih dalam pikiran. Mungkin saya akan mencoba berkomunikasi dengan teman guru lainnya. Jadi kami bisa sama-sama saling mengingatkan, Pak. Ya, syukurlah. Sekarang syukurlah Bapak sudah merasa lega. Lalu dari yang sudah Bapak rencanakan, komitmen apa yang akan Bapak lakukan untuk menjalankan rencana itu? Untuk hal itu, dalam proses belajar mengajar, saya akan mengacu pada kurikulum, kemudian mematuhi aturan-aturan yang ada, termasuk aturan dari Pak Pengawas tentang menggunakan buku teks. Lalu dukungan apa yang dibutuhkan Bapak untuk melakukan komitmen itu? Itu juga masih dalam pikiran. Mencoba berkomunikasi dengan teman guru lainnya, jadi kami bisa bersama-sama saling mengingatkan. Itu ide yang bagus sekali, Pak. Semoga dapat segera terselesaikan dan Bapak mampu bekerja dengan suasana hati yang tenang tanpa dihantui rasa tidak nyaman. Amin. Terima kasih banyak, Pak, untuk waktunya mendengar keluh kesah. Sekarang saya merasa sedikit lega. Semoga kita nanti menjadi guru-guru yang bisa memberikan teladan yang baik untuk siswa kita. Amin, amin. Sama-sama, Pak. Maaf, Pak, kebetulan saya ada janji dengan siswa. Mereka akan mengumpulkan tugasnya yang kemarin saya mau pamit ke ruangan dulu, Pak. Iya, Pak, silakan. Terima kasih, Pak. Ya, terima kasih kembali, Pak. Iya. Jadi selanjutnya apa ini, Pak? Selanjutnya kita lagi mungkin bisa berhubungan sama Ibu Dewi atau Ibu Dewi. Kami sama Ibu Dewi. Ya bisa.
Iya. Bagaimana Pak, saya sebagai coach atau saya sebagai coachingnya? Mungkin saya jadi coach barangkali. Oh, berarti saya coachingnya ya Pak. Iya. Bapak. Gantian Pak Kamil yang jadi coach lagi. Oh, Iya. Jadi coach. Sekarang Pak Kamil yang coachnya Pak. Iya. Coach. Bagaimana Pak? Siap? Mulai? Siap. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Pak, apa kabar? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabar baik, Bu. Mohon maaf Pak mengganggu. Bapak ada waktu kan untuk berbincang dengan saya? Ada, Bu. Begini Pak, saya ingin sharing sama Bapak tentang permasalahan yang saya hadapi saat ini di kelas. Kalau boleh saya tahu apa masalahnya, Bu? Iya, harapan saya bisa mendapatkan ide atau solusi setelah saya berbincang dengan Bapak. Dengan itu tentang apa yang menjadi kendala dari permasalahan yang saya hadapi. Memangnya masalahnya apa, Bu? Jadi begini Pak, di kelas saya menemui siswa yang jahil sekali, suka mengganggu teman, bikin keributan, dan akhirnya menimbulkan perkelahian saat proses belajar berlangsung. Apakah Ibu sudah ada perlakuan khusus tentang apa yang menjadi permasalahan Ibu di kelas? Kalau boleh saya tahu. Kenapa Pak? Apakah Ibu ada perlakuan khusus yang sudah Ibu jalankan untuk menghadapi masalah tersebut di kelas tak? Untuk perlakuan khusus Pak maksudnya? Maksudnya apakah ada yang sudah Ibu lakukan tentang masalah Ibu ini di kelas atau bagaimana? Halo? Halo, Ibu. Ya Pak. Jadi begini Pak, saya ulangi sekali untuk permasalahan saya. Jadi di kelas saya menemui siswa yang jahil sekali Pak. Jadi siswa ini suka mengganggu teman, bikin keributan, dan akhirnya menimbulkan perkelahian saat proses belajar berlangsung. Halo. Ya Pak. Bisa diulangi Bu, saya tidak kurang terdengar suaranya. Ya, jadi begini Pak permasalahan saya. Di kelas, saya menemui siswa yang jahil sekali, suka mengganggu teman, bikin keributan, dan akhirnya menimbulkan perkelahian saat proses belajar berlangsung. Oh, seperti itu. Apakah Ibu sudah mencari penyebabnya kenapa sehingga bisa terjadi hal yang semacam itu? Sepertinya murid ini memang mengharapkan perhatian yang lebih Pak, dan kesadaran dalam dirinya memang kurang. Oh, jadi murid ini berbuat seperti itu karena mengharapkan perhatian yang lebih dan memang kurangnya kesadaran dalam dirinya. Apakah Ibu sudah tahu faktor yang mempengaruhi sehingga murid ini seperti itu? Ya, itu tadi Pak, murid ini mengharapkan perhatian dan kurangnya penanaman nilai-nilai kebajikan pada dirinya. Oh, seberapa besar sih harapan Ibu terhadap murid ini nantinya? Ya, harapan saya semua murid di kelas itu bisa saling menghargai, saling menghormati, sehingga tercipta lingkungan belajar yang aman, nyaman, dan juga kondusif. Oh, begitu ya, Bu. Nah, Ibu kan sudah tahu faktor penyebab masalahnya dan kira-kira
Apa kekuatan yang Ibu miliki untuk mengatasi masalah ini? Ya Pak, mungkin saya akan melakukan pendekatan secara personal kepada mereka dengan menanamkan nilai-nilai kebajikan, dan saya akan menjalin kolaborasi atau komunikasi yang baik dengan orang tua mereka agar kami ini bisa membimbing anak-anak tersebut supaya menjadi pribadi yang lebih baik. Oh, berarti komunikasi positif ya, Bu. Luar biasa sekali. Luar biasa sekali Ibu telah melakukan hal yang positif. Itu sudah sangat bagus. Dan menurut Ibu, langkah yang Anda ambil ini hasilnya akan seperti apa setelah menerapkan langkah yang Ibu rencanakan? Ya, harapan saya mereka ini memiliki kesadaran intrinsik sehingga mereka tidak lagi jahil sama temannya dan berhenti membuat kegaduhan. Serta bisa juga menghargai dan menghormati temannya. Oh, luar biasa, Bu. Kapan Ibu akan melaksanakan pendekatan personal kepada murid Ibu? Ya, setiap ada kesempatan, Pak. Misalnya di sela-sela kegiatan mengajar dan mungkin di waktu jam-jam istirahat. Baik, Bu. Apakah komitmen Ibu tentang rencana yang Ibu mau laksanakan? Ya, tentu saja saya akan melaksanakannya dengan terus-menerus secara konsisten sampai ada perubahan pada diri anak itu ke arah yang lebih baik. Kira-kira siapa saja yang Ibu ingin libatkan? Ya, tentunya saya ingin libatkan adalah orang tua dan kepala sekolah dan tentunya rekan sejawat supaya kami bisa berkolaborasi membimbing anak-anak tersebut agar memiliki sikap yang baik dan nilai kebajikan pada dirinya. Oh, berarti kolaborasi yang baik yang ingin Ibu terapkan. Lalu bagaimana tindak lanjut yang ingin Ibu terapkan ke depannya? Mungkin saya akan menanamkan nilai-nilai kebajikan ini pada murid-murid saya serta menjalin kolaborasi yang baik kepada orang tua, rekan sejawat, dan kepala sekolah yang mendukung terciptanya lingkungan belajar yang kondusif. Jadi ke depannya Ibu akan menanamkan nilai-nilai kebajikan dan menjalin kolaborasi sama pihak yang terkait. Semoga murid Ibu menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Nah, bagaimana Ibu perasaannya setelah berbincang-bincang dengan saya? Alhamdulillah Pak, agak sedikit lega dan mampu menghadapi murid-murid saya ini yang jahil sehingga tidak menimbulkan kegaduhan lagi. Alhamdulillah. Apa ada hal lain yang ingin Ibu sampaikan? Saya rasa cukup Pak. Terima kasih atas waktunya. Iya, terima kasih. Mari Pak, Assalamualaikum. Iya, Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Bu. Siang Pak, silahkan masuk. Terima kasih, Bu. Apa boleh saya duduk? Silahkan, apa kabar Pak hari ini? Bagaimana proses pembelajaran di kelas? Alhamdulillah, Bu. Proses pembelajaran di kelas 6 berjalan dengan lancar. Baguslah Pak kalau begitu. Lantas, apa tujuan Bapak datang untuk bertemu dengan saya? Tentunya Bapak punya keperluan. Iya, Bu. Saya ingin membicarakan tentang siswa kita yang bernama Isran di kelas 6. Irsan sedikit bermasalah, Bu. Bermasalah? Bermasalah bagaimana maksudnya Pak? Iya, Bu. Jadi seperti ini, siswa kita yang namanya Isran ini banyak sekali alpa ke sekolah, sehingga pembelajarannya pun terlambat dibanding dengan teman-teman yang lain. Dan ini bukan hanya dikeluhkan oleh saya, Bu, sebagai wali kelasnya, namun ini juga sering dikeluhkan oleh guru agama dan guru PJOK. Sejak kapan Isran seperti itu Pak? Sebenarnya sudah dari semester lalu, Bu. Hanya saja
saya baru sempat untuk membicarakan hal ini kepada Ibu. Oh, seperti itu. Baiklah, dalam situasi yang Bapak hadapi sekarang ini, kira-kira peluang Bapak mengatasi masalah ini bagaimana? Terkait dengan peluang yang saya miliki untuk mengatasi masalah ini, saya rasa punya peluang, Bu, karena saya wali kelasnya dan saya senantiasa menghadapi Isran di kelas. Betul sekali, Pak. Bapak selaku wali kelasnya tentunya punya peluang lebih untuk membantu Isran mengatasi masalah yang dia miliki. Lantas, apakah Bapak sudah mengetahui penyebab Isran sering alfa ke sekolah? Iya, Bu, saya sudah mengetahui pokok permasalahan sehingga Isran ini sering alfa ke sekolah. Apa itu, Pak? Jadi begini, Bu, jadi di rumah Isran itu tinggal bersama neneknya dan setiap malam dia pergi menemani neneknya ke kebun untuk menjaga tanaman-tanamannya dari hama babi. Oh, seperti itu. Iya, Bu, karena kondisi tersebut Isran alfa ke sekolah atau paling tidak dia sering terlambat datang ke sekolah. Bapak sudah mengetahui pokok permasalahan yang dihadapi oleh Isran. Sekarang di posisi Bapak dari skala 1 sampai 10, bagaimana kira-kira peluang Bapak dalam pencapaian tujuan Bapak membantu Isran mengatasi masalahnya? Saya rasa saya berada di posisi 7, Bu, karena saya sudah tahu apa pokok permasalahan yang dihadapi oleh Isran dan juga saya sudah kenal dengan wali Irsan di rumah. Lantas, apa rencana atau strategi Bapak untuk mencapai tujuan Bapak ini? Pertama, saya akan berbicara langsung kepada Isran terkait pentingnya kehadiran di sekolah. Penting membantu orang tua di rumah, namun penting pula untuk tetap memperhatikan pendidikan yang sedang dijalani atau ditempuh. Selanjutnya, saya juga akan meminta Isran untuk menyampaikan apa yang sudah saya arahkan ya, untuk diberitahu kepada walinya di rumah atau orang tuanya. Namun jika hal tersebut belum berhasil, saya sendiri selaku wali kelasnya yang akan bertemu dengan walinya di rumah dan memberikan pengertian agar Isran membantu di kebun ketika sore hari saja, karena jika harus bermalam di kebun dan begadang sepanjang malam, tentu saja ketika pagi hari Isran ini akan bangun dalam kondisi yang kurang fit. Saya sangat mendukung rencana Bapak. Namun, adakah rencana prioritas atau pihak lain yang bisa membantu Bapak menjalankan rencana yang Bapak miliki ini? Terkait rencana prioritas, saya rasa seperti yang saya katakan tadi, Bu, akan bertemu langsung dengan walinya dan tentunya saya akan meminta bantuan pula kepada rekan sejawat lainnya di sekolah ini untuk bersama-sama saya memberikan pemahaman kepada wali Irsan. Betul sekali, Pak. Lalu kira-kira kapan waktu yang Bapak rencanakan untuk melakukan rencana yang Bapak sudah miliki ini? Saya kira secepatnya, Bu, karena jika tidak secepatnya pembelajaran Isran di kelas akan tambah tertinggal. Mungkin minggu ini saya akan melakukannya, Bu. Ya, memang seharusnya jika kita melihat ada masalah yang dihadapi oleh siswa kita sebagai guru harus cekatan untuk mengidentifikasi apa permasalahan yang mereka miliki dan tentunya ikut membantu mengatasi permasalahan tersebut. Lantas kira-kira menurut Bapak apakah ada gangguan yang kira-kira dapat menghalangi rencana Bapak ini untuk mencapai tujuan yang Bapak sudah targetkan?
terkait hambatan mungkin perkara waktu luang yang saya miliki untuk berkunjung ke rumah Isran. Jika setelah saya memberikan pemahaman kepada Isran dan tidak berhasil, jadi mungkin perkara waktu luang saja, Bu. Baiklah, semoga Bapak diberikan waktu luang untuk segera mengeksekusi rencana Bapak. Lalu menurut Bapak, apakah ukuran keberhasilan rencana aksi yang Bapak akan lakukan ini? Untuk ukuran keberhasilannya, yakni siswa kita Isran sudah tidak alfa atau bolos lagi ke sekolah dengan alasan yang serupa. Baiklah kalau begitu, semoga tujuan baik kita untuk membantu siswa bisa berjalan dengan baik. Nah, apakah pertemuan kita ini sudah mencapai tujuan yang Bapak inginkan? Iya Bu, saya kira dengan berbincang dengan Ibu, saya memiliki pencerahan terkait apa yang harus saya lakukan dan juga memiliki semangat untuk membantu siswa menghadapi masalahnya. Kalau begitu Bu, saya ucapkan terima kasih atas waktunya dan saya mohon pamit. Ya Pak, silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.